di apa namanya di sosial medianya mungkin ditingkatin gitu ya. Iya, heeh. Judgementnya itu seperti itu kan sebenarnya. Oke, jadi Mas Dap ini selain content creator tapi ada side jobnya juga ya, nambah-nambah Iya, cuan jadi nambah-nambah cuan fotografer juga. di Es Kreatif. Ya, selain itu, selain inspiratif, saya juga Kontennya tuh selain review makanan di @makanan SMR kayak misalnya konten-konten yang lagi rame kan kayak 5 detik aja seperti itu mungkin supaya lebih apa ya mengikuti yang lagi nyoba-nyoba rame tren gitu. lah. Heeh, nyoba-nyoba Pernah sih, tren. pernah. Enggak. Sebenarnya itu sih konsisten. Biasanya Oke. yang baru terjun biasanya ini emang upload nih rutin seminggu, tapi waktu minggu kedua udah bosen karena belum ada siapa-siapa yang nonton atau gimana. Terus belum ada apa? Biasanya itu sih karena nggak ada yang nonton. Terus mereka kayak mungkin ini bukan jalanku. Ya udah aku berhenti aja jadi food vlogger. Biasanya gitu sih. Baru mulai lakuin aja terus menerus konsisten. Soalnya usaha kalian nggak akan mengkhianati hasil sih. Benar. Itu yang saya percaya dari awal. Oh itu ya, Iya, dari Mas Dap awal. pegang dari awal. Yang Mas Dap pegang. Yang aku pegang dari awal. Oke, berarti halo Sobat Busam ID, selamat datang di podcast Busam ID, yaitu kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Bersama saya hostnya kali ini Alia Ramadhani dalam tema podcast kita yaitu Raup Cuan dengan Digital. Dan pastinya narasumber kita kali ini spesial banget ya, karena beliau ini bisa memanfaatkan dunia digital nih, media sosial untuk meraup cuan, mulai dari hobi tapi bisa menghasilkan income yang lebih dari sini. Nah, langsung aja kita sapa, ini dia @makanan SMR Mas Dap. Halo Mas Dap. Halo Kak Alia. Apa kabarnya Mas Dap? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Mas Dap ini berarti seorang food vlogger di Kota Samarinda ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Aduh, berarti nama ininya apa, nama sosial medianya tentang makanannya apa nih? Untuk nama sosial medianya sendiri itu di @makanan_smr, Makanan SMR. Makanan Samarinda. Dan setahu aku sekalinya bukan cuman itu aja ya. Ada lagi nih kayaknya. Ada lagi yang lain Apa selain tuh Makanan namanya? SMR. Namanya Kuliner sama Mas. Kuliner sama Mas. Iya, jadi itu khusus akun kalau saya lagi keluar dari Samarinda sih. Oh, Gitu. seperti itu. Mungkin kita nanti bahas lebih dalam lagi ya untuk mengenai kuliner sama Mas itu ya. Boleh, Oke. boleh. Mas Dap, ini tuh awal mulanya bisa terjun di dunia food vlogger nih kapan sih? Awalnya itu tahun 2018. 2018. Berarti Itu udah berapa tahun tuh? 7 tahun lalu berarti. 7 tahun lalu ya. Dulu masih belum marak kayak sekarang ya akun kuliner. Jadinya dulu karena emang tiap hari makan di luar dan akun kuliner itu masih sedikit dulu. Jadinya saya inisiatif tuh buat ngebuat akun @makanan_smr. Oh, berarti dari tahun 2018 Iya, tadi ya? 2018, 7 tahun lalu. Oke. Karena makan tiap hari kan, jadinya inisiatif buat ngupload itu di Instagram lah buat hobi aja awalnya sebenarnya. Terus malah keterusan sampai sekarang. Oke. Gitu. Dulu hobi aja ya Mas Dap ya? Iya, hobi aja. makan kah, hobi foto-foto atau hobi apa nih? Bisa Hobi jadi makan satu? sama hobi foto dulu. Oh, Karena dulu suka foto makanan tapi nggak ada media buat menyalurkan foto-foto tersebut. oh bener-bener. Makanya. Jadi dari hobi suka makan di luar juga, Iya, tiap hari makan di sambil luar. moto gitu kan. Bener. Kenapa sih bisa makan di luar setiap hari? Dulu tuh waktu zaman-zamannya sekolah kah, zaman-zamannya kuliah atau zaman apa tuh? Dulu zaman maba ya, Oh, maba. tiap hari makan di luar karena di rumah nggak ada makanan. Karena anak kosan ya. Oh iya, Jadinya bener-bener. tiap hari makan di luar. Tapi awal itu menunya sama kan, karena ada makanan SMR ini jadinya menu makanannya harus beda-beda dan harus dieksplor lah makanan-makanannya. Oke, tapi dulu tuh awal upload kontennya tuh kontennya seperti apa sih Bang di makanan SMR ini? Awal upload konten itu lagi makan ikan bakar bareng teman-teman. Itu pertama banget. Pertama banget ikan Oke. bakar. Jadinya upload, terus hari besoknya nggak ada upload, hati ini kayak ada yang kurang gitu, nggak ada upload di akun tersebut. Makanya jadi konsisten upload tiap hari dulu. Oh, jadi awal pertamanya itu waktu makan ikan bakar sama teman. Iya, ikan bakar sama teman di Gatot Subroto. Itu Mas Dev sendiri bikin Instagram makanan SMR itu memang namanya awalnya udah makanan SMR atau pertama kali namanya tuh apa sih?
Dulu itu makanan SMD. Makanan SMD. Iya, tapi teman bilang SMD ini Sumedang. Iya benar-benar. Kenapa nggak SMR? Ya juga, ternyata waktu diubah makanan SMR ternyata bisa dipakai lah namanya. Jadi keterusan sampai Makanan sekarang. SMR. Gitu. Oke, oh berarti awal pertama itu makanan SMD dulu ya. Iya, makanan SMD. Iya, sekarang tuh iya baru aja nggak sih kita tahu-tahunya Iya, tuh. 2022 wah. Katanya Baru. SMD teh Sumedang gitu Benar. kan, bukan Samarinda atau Iya, gitu. untungnya pakai SMR kan. Iya benar. Oh Gitu. jadi awalnya memang udah bikin nama itu mas ya, Iya, makanan memang makanan khusus SMD. makanan gitu ya. Iya, benar. Oh jadi awal videonya itu yang ikan bakar ini kenapa sih bisa mau upload lagi? Apakah sudah ada kayak followersnya atau sudah ada yang nge-like, sudah rame itu di video pertama? eh karena banyak foto yang belum ke-upload ya. Dulu kan masih zamannya foto ya, belum Reels. Oh pertama Instagram. foto dulu ya itu? Iya, Reels kan baru tren 2020 itu waktu Covid kan. Jadinya dulu dulu 2018 itu masih foto-foto. Oke. Karena banyak foto makanan masih di galeri, jadinya nyoba upload tiap hari lah. Dan ternyata impact-nya bagus lah. Dari masyarakat juga ternyata suka gitu. Jadinya saya lanjutin terus gitu. Oke. Berarti itu awal-awalnya masih foto-foto aja bang ya? Iya, foto-foto makanan aja. Dan berlanjut sampai ke video itu di tahun 2020. 2020 Oke. baru transisi kan dari foto ke video. Waktu di masih posting yang makanan dengan foto-foto itu apakah sudah ada kerjasama dengan brand-brand gitu bang? Bukan brand sih maksud aku kayak UMKM atau UMKM restoran gitu. itu pertama kali di 2019. Oke. Itu pertama kali sama ayam karamel. CKM Karamel lain. Lain udah nggak ada sih brandnya. Oh udah nggak udah Ya ada di ya? Jalan Virus dulu. Oh. Ayam karamel Mm-mm. itu pertama kali kayak loh bisa menghasilkan ya dari sini. Oke. Itu dulu diamplopin tuh uangnya. Oh iya. Kayak ngasih gaji bulanan loh dulu. Oke. Kaget juga kan dikasih uang ternyata bisa menghasilkan dari foto-foto makanan tersebut. Oh itu masih foto juga ya mas? Iya masih foto 2019. Wow, berarti itu pertama kali dapat cuan dari Iya. hasil foto-foto itu. Kirain cuma diundang buat makan kan, dapat makanan gratis saya ternyata alhamdulillahnya dapat dana juga, dapat uang. Wow. Gitu. Itu waktu awal pertama kali tuh dapat berapa sih bang? Range-nya aja deh, gak usah di-spill semuanya. Awalnya itu di bawah 100.000. Di bawah 100.000 ya? Tapi followers senang. berapa sih? Followersnya dulu masih 700 Oh. 700 orang ya, 700-an lah, belum 1.000. Tapi udah bikin red card gitu gak sih waktu followers segitu? Enggak, malah Ada. senang aja buat datangin undangan-undangan dari Diundang, UMKM-UMKM. Iya gitu. Wow, itu padahal di tahun 2019 bang ya? Iya, 2019. Dan juga sebenarnya mungkin teman-teman di Kota Samarinda juga masih yang belum terlalu tahu nih tentang food vlogger gitu nggak belum sih? marak ya, belum marak lah Berarti akun-akunnya. Mas Dap sendiri ini yang bukan pencetusnya kah? Atau Bukan pencetusnya nih? bukan. Bukan ya? Masih ada yang lain. Masih ada yang lain, Iya. tapi masih sedikit banget bang. Masih sedikit ya, nggak kayak sekarang lah, marak banget kan. Iya, Banyak banget. benar-benar. Nah dari situ tadi akhirnya oh bisa nih ternyata dapat cuan dari sini. Ternyata berlanjut terus ya mas Iya, ya? berlanjut terus karena kaget kan. Iya. Ternyata bisa dapat cuan lah dari sini, makanya terus dilanjutin. Oke, jadi awal pertamanya waktu yang video nih pas di tahun 2020. 2020 benar. Itu video apa tuh Mas Dap? Udah Video- video endorse juga kah? Video masak mie pertama. Oke. Karena kan di rumah aja kan dulu, Oh iya, 2020. bener-bener. Jadinya video tutorial masak mie Oh, gitu. nah waktu tahun 2020 tuh kan iya masa pandemi ya, COVID Iya, kita pandemi, nggak bener. keluar. Berarti untuk terus tetap update yang diposting nih yang cara-cara masak aja kah Mas Dap atau masak-masak sendiri di rumah? Dulu makanan SMR sempat bikin campaign namanya PPKM ya. Apa tuh? Pelan-pelan kami membantu. Jadi saya buat open di komen gitu buat yang punya usaha delivery. Terus kirim ke rumah, ntar saya bantu fotoin produknya buat dipromosiin di makanan SMR. Jadi dulu masih transisi kan, jadi lebih sering ke foto lah masih Oh, waktu di di tahun 2020. 2020 itu ya, masih zaman-zamannya COVID. Iya benar. Oke, after itu Bang, after itu Mas Dap, abis itu kan video lebih ke video lagi kan Iya, sekarang lebih ke ini. video, ha. Oke, masih nggak sih sekarang ini kayak foto-foto gitu di akunnya Mas Dap ya? Kadang kalau emang lagi pengen upload cepet, foto. Foto. Atau juga mau ngeliatin apa sisi estetik dari tempat tersebut bisa pakai foto juga. Tergantung lagi pengen apa sih moodnya. Oh, tergantung moodnya ya. Atau tergantung kalau mau cepat ya Iya, pakai tergantung mau cepet pakai foto.
Nah, Mas Dap ini kan akunnya Mas Dap ini sudah memiliki 129.000 Iya, pengikut. Wow, dalam waktu kurang lebih 7 7 tahun tahun, nih. Kalau alhamdulillah. di TikTok berapa sih, Mas Dap? Di TikTok 39, 37,9. 37,9. Ya, Wow, itu kenapa ya, Bang? Mas, kenapa ya beda kalau di Instagram sama di TikTok itu? Kalau menurut Mas Dap. mungkin di Instagram lebih lebih dekat ya sama teman-teman online, makanya Oh SMR iya, benar-benar. lebih lebih bisa interaksi juga. Jadi kayak ngobrol sama teman lah. Kalau di TikTok kan hasil dari mirroring dari Mirroring aja Instagram. ya. Dan juga mungkin TikTok baru-baru aja Mas Dap upload Iya, di TikTok. Kapan tuh? Dari baru kapan? baru-baru aja sih sebenarnya 2022. Oh, 2022 ya. Ya, cuma nggak konsisten kayak Instagram. Oke, dan memang awalnya dulu dari Instagram dulu Iya, ya. dari Instagram dulu. Oke, selama ini Mas Dap, selama 7 tahun ini apa aja sih tantangan dalam membuat konten ya, terutama di akun makanan SMR nih, apa aja sih tantangannya? Tantangan utama dan terbesar sih itu mood ya, yang harus Oke, tetap konsisten untuk upload. Soalnya kadang tiba-tiba ada dilanda rasa malas lah, ah nggak usah upload lah, ngapain lagi ngupload gitu. Di oke. satu sisi ada teman-teman online yang nungguin postingan, jadinya itu sih yang bikin semangat buat ngonten Konten terus terus. gitu. Oke, sebenarnya Mas Dap ini pekerjaan utamanya nih apa sih? Memang konten kreator food vlogger ini kah atau ada side job lain yang lebih utama? Pekerjaan lain itu saya kerja di satu agensi namanya Oke. Is Kreatif. Saya sebagai fotografer di sana. Oh, sebagai fotografer Ya, ya. cari cuan tambahan lah. Itu seperti apa sih Bang pekerjaan itu tuh? Misalnya Jadi, mungkin teman-teman mm, UMKM yang pengen juga di apa namanya di sosial medianya mungkin ditingkatin gitu ya. ya, Engagementnya itu seperti itu kah sebenarnya? jadi Is Kreatif ini hadir buat ngebantu teman-teman UMKM yang apa yang nggak bisa, yang nggak sempat lah ngehandle sosmednya. Maksudnya oke. Jadi teman-teman ini fokus di bagian produksi, tentang ngurusin rasa makanannya, tentang pelayanannya. Is Kreatif ini hadir buat ngurusin di bidang sosial medianya Oh, gitu. oke. Jadi Mas Dap ini selain konten kreator tapi ada side jobnya juga ya, nambah-nambah Iya, cuan jadi nambah-nambah cuan juga. fotografer di Es Kreatif. Ya, selain itu, selain Is Kreatif, saya juga ngebuat event kuliner buat Oke. seru-seruan bareng para UMKM lah tiap tahun. Oh, bisa diceritakan nggak sih Bang itu pernah kah di Samarinda yang Eh, Mas Dap bikin ini tahun keempat tahun ini. tahun keempat ya udah? Iya, awalnya tahun Oke. 2022. Oke. Itu awal tercetusnya gara-gara ketemu event organizer namanya Sky Seven. Oke. Gimana Jadi tuh? nggak sengaja saya sama teman saya Aldisa terus ketemu sama Sky Seven. Oke. Dari kami masing-masing itu kami punya keresahan lah karena di sini belum ada event food festival yang emang mengkurasi tenan-tenannya. Oke. Jadinya dari situ tercetuslah event namanya Samarinda Food Week. Samarinda Food Week. Samarinda Food Week di Oh, tahun tahu. 2022. Iya, iya, Ya, iya, yang tahu. di Hotel Haris. Oh, Dari situ itu. awalnya. Oke. Berarti kalau di total-total ada 3 bahkan lebih ya pekerjaan Mas Dap ini. Oh, Alhamdulillah. banyak banget ini. Alhamdulillah. Cuan menghasilkan cuan berarti dari sosial media semua Bang, Mas ya? Dari sosial media semua, ya Wow. terjunnya. Wow, ternyata memang media sosial ini bukan hanya tempat hiburan ya Mas Dap, tapi juga bisa Ya, menghasilkan cuan tadi. Nah, Mas Dap, kembali lagi nih. Tadi kan ada sebagai apa tadi fotografer di fotografer di Kreatif, Kreatif, bener. event Event organizer, organizer, ya. terus konten kreator food Konten vlogger kreator ini. juga. Mungkin kita lebih masuk lagi ke dalam food vlogger ini tadi ya. Iya, Nah, boleh. bagaimana Mas Dap cara memilih tempat makan atau jenis makanan yang yang akan direview? Pernah nggak sih kayak ngerasa, ih aku nih mau review yang spontan aja gitu, nah Bang, kayak misalnya lagi lewat loh di jalanan, ih pengen review itu ke situ sudah langsung. Kayak gimana sih Lebih caranya? lebih sering gitu, malah lebih sering Oh, spontan. spontan aja ya? Jadi tiap hari kan saya keliling Mm-mm. di Jalan Samarinda. Terus ngelihat ada yang rame nih. Oke, FOMO kan. FOMO jadinya benar. mampir lah ke sana, nyoba dan ternyata saya cocok sama rasanya. Oke. Jadinya langsung di-review di sana. Kalau misalnya nggak cocok sama rasanya, bakal diupload nggak sih? Kalau nggak cocok, karena nggak cocok kan jadi nggak diupload. Oh, seperti itu. Iya, Oke. Berarti kadang memang lebih spontan aja ya, Mas ya? lebih spontan benar. Soalnya lebih seru gitu, lebih apa? Lebih semangat lah buat upload yang spontan-spontan gitu.
Karena kan nggak terduga juga, terus suka sama rasa makanannya karena cocok kan. Benar-benar. Jadinya Nah, gitu. Mas Dap sendiri kalau mau nge-review ini kan berarti kan beda-beda kan ini antara food vlogger satu dan lainnya. Kalau Ya, Mas Dap sendiri eh, terkhususnya seperti apa sih yang di-review? Kan ada yang misalnya di kafe-kafe aja nih atau yang pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan. Kalau Mas Dap sendiri akun ini lebih review yang seperti apa? Campur kah atau seperti apa? untuk review sendiri nggak ada kategori tersendiri, tapi Oke, biasanya saya lebih suka yang makanan itu harganya terjangkau buat anak mahasiswa, mahasiswa. terus porsinya banyak Oke. gitu. Jadinya lebih nyari ke itu sih. Oh, berarti tidak terkategori khusus gitu Mas Dap Iya, nggak ya. ada. Jadi yang penting murah, masuk di Murah, kantong mahasiswa itu iya, bener banget porsinya sih. banyak, terus Bener-bener. rasanya enak Oke, gitu. karena sebagai pengalaman juga Mas ya, Iya, sebagai mahasiswa seperti itu. benar-benar. Bener-bener banget. Iya sih itu yang dibutuhkan emang sama mahasiswa-mahasiswa terutama di Kota Samarinda. Cari makanan mana lagi nih yang murah? Iya, yang murah. Buka aja makanan SMR. Wes. Langsung promosi nih. Bagus ini bagus. Langsung promosi nih. Nah, berarti nggak ada kategori khusus tadi. Ternyata juga lebih ke yang murah-murah aja ya Mas Dap Iya, ya. yang murah terus Oke. enak gitu dan porsinya banyak. Oke. Oke Mas Dap, ini kan apa sih yang membuat konten makanan itu bisa menarik perhatian audiens kalau menurut pengalamannya Mas Dap sendiri? Kenapa konten makanan? Karena konten makanan makanan dibutuhkan ya sehari-hari, Oke. dan itu juga menurut saya juga nggak bakal habis-habis ya di makanan ini. Jadinya saya fokus ke sana, terus terus apa ya? Makanan juga banyak yang baru lah. Iya, Tiap benar-benar. sebulan sekali pasti ada makanan baru di Samarinda. Dan juga kita ini sebagai orang Indonesia pasti konsumtif konsumtif Iya, banget ya Mas konsumtif ya. Kalau konsumtif tentang banget makanan dalam itu, makanan. wah cepat banget ya, Iya, terus rame gitu. terus juga masyarakat Samarinda kan suka dengan hal-hal yang baru kan. Iya benar Jadinya benar. tiap ada yang baru pasti bakal ngantri lah tempat tersebut. Konten Gitu. seperti apa sih Mas Dap yang bisa menarik audiens, yang bisa bikin engagementnya tuh tinggi, viewersnya rame kayak punya Mas Dap tuh kontennya seperti apa sih? Dibungkus seperti apa? Biasanya konten yang emang dari covernya itu udah menggugah selera. Misal kayak pentol dicabein gitu. Oke. Biasanya pasti bakal rame lah. Atau emang ngelihat porsian yang banyak tapi harganya terjangkau kayak 15.000, 10.000 seperti itu. Atau yang ambil sepuasnya gitu Mas ya? Iya, ambil sepuasnya prasmanan gitu pasti rame Pasti sih rame. biasanya. Oh, Iya. cara ngebungkus dan menarik perhatian audiens tuh yang seperti itu ya Mas ya? Iya, biasanya. Dan yang aku tertarik juga nih mau nanya kan kalau Mas Dap sendiri di sosial media @makanan_smr ini nge-brandingnya tuh beda ya? Iya. Karena aku juga sampai hafal nih ininya apa sih namanya keywordnya. Apa tuh? Jalan apa kalau Mas Dap nih kembali lagi dengan Mas Dap di sini Iya. gitu ya? Iya, yo yo yo. Wow, Iya, itu iya. yo kembali Iya. lagi dengan Mas Dap di sini. Iya, Kan benar. hafal nih sampai. Jadi apa namanya? Jadi diingat terus ya sama Iya, audiens. jadi diingat terus, Itu benar. awalnya bisa tercetus. Oh yaudah aku pakai kayak gini nih Iya, jargon ngebungkusnya. ini nih. Jargonnya. Sebenarnya nggak sengaja sih dulu. Oke. Kayak emang suka bilang yo yo yo, terus keterusan sampai sekarang. Terus orang-orang juga ingat kan, jadinya ya udahlah pakai ini aja sampai sekarang. Karena orang-orang juga udah pada ingat gitu. Jadi awalnya memang suka sering ngomong yo itu Iya, ya. yo gitu. Manggil-manggil orang pakai yo lah. Oke. Jadinya keingat sampai sekarang, dipakai sampai sekarang. Oke. Apakah dengan ciri khas seperti itu memang lebih menaikkan viewers Mas Dap? Atau kalau yang nggak ada seperti itunya, nggak ada ciri khasnya tuh memang lebih turun gitu loh viewersnya dan juga susah orang ingatnya. Kalau dari pengalaman Mas Dap seperti apa? Pengalamannya kalau ada hal yang ciri khas gitu biasanya bakal lebih diingat orang sih menurut saya pribadi. Iya, karena biasanya orang kalau ketemu itu ice breakingnya dengan itu. Mas Dap, yo 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 gitu. Iya benar. Ya, buat ice breakingnya gitu sih biasanya. Itu dari kapan sih Bang ada jargon yo kembali Mas Dap di sini? Kayaknya tahun 2022. Oh baru-baru aja ya? Iya, 3 tahun yang lalu berarti. Oke, di tahun 2022. 2022 bener. Pakai jargon seperti itu. Iya sih, memang benar-benar lebih diingat sama Iya, lebih audiens sih. diingat. Sampai aku aja tuh ingat Mas Dap. Jadi adik aku aja tuh tahu juga. Iya. Kalau udah ini suara Mas Dap kan tuh ciri khas juga tuh. Itu pasti Mas Dap. Yo kembali lagi dengan Mas Dap di sini. Hafal. Untung nggak sakit ya dia dengar itu. Iya lagi.
jangan dong. Seru lagi. Bagus benar. Itu menarik juga ya Mas Dap ya. Alhamdulillah. Itu tercetus punya oh iya dah, akhirnya pakai Yoyo kembali lagi Mas Dap di sini tuh. Dan kan bedanya tuh ada kayak tulisan gitu ya dia. Iya, Kalau intronya. Iya, intronya tuh ada tulisan gitu. Nah, Itu kenapa di buku dulu seperti itu? dulu nggak ada sih sebenarnya. Oke. Cuma kayak ya udahlah buat opening aja lah. Jadinya iseng lah bikin intro Mm-mm. pakai jargon itu gitu. Oke, berarti di setiap videonya Mas Dap itu pasti ada jargon itu ya? Iya, pasti ada itu. Pasti ada itu. Nah, kan Mas Dap sendiri di @makanan SMR ini dikenalnya sebagai seorang Mas Dap. Iya, Memang benar. memperkenalkan diri sebagai seorang Mas Dap kah dari awal ini? Dulu panggilannya Mimin sebenarnya. Oh, Mimin, admin, kan? admin Mimin. ya. Tapi balik lagi di 2022 lagi, kayak kepikiran mending panggil Mas Dap deh, biar lebih akrab. Gitu jadinya transisi tuh dari Mimin ke Mas Dap. Oke. Agak lama tuh, sekitar setahun kayaknya. Baru orang-orang yang baru follow udah ikutan manggil Mas Dap. Oh, Gitu. berarti di tahun 2022 ini memang banyak ya Banyak. hal-hal baru Ya, ya warna-warni warna-warni gitu. ya Iya, untuk benar. makanan SMR ini. Benar. Dari sekian banyaknya brandingan, kenapa Mas Dap? Apakah namanya Mas Dap nih Mas Dap atau Dava atau seperti apa? Mas Dap nih apa nih? Karena orang Samarinda kan biasa manggil cowok yang gak dikenal itu Mas, Mas, ya. ya. Jadi ya udahlah ya, biar lebih akrab karena kita belum kenal juga dan merasa nyaman. Ya udah panggil Mas Dap aja, terus juga lebih simpel kan. Iya, Mas Dap. benar-benar. Kalau Kak Dap agak aneh sih kemarin. Agak aneh ya, Ya iya, lebih iya, cocok benar-benar. Kak Gem gitu kan. Makanya Mas Dap aja lah. Paham. Makanya Mas Iya, Dap aja lah ya benar-benar. gitu Oke, kemarin. oke. Di tahun 2022 itu Bang ya. 2022 bener. Oke. Banyak perubahan sih di Banyak Makan SMR tahun 2022. Oke, oke. Dan seberapa penting sih sebenarnya personal branding itu bagi seorang Mas Dap? Personal branding penting banget sih menurut Mas Dap. Takutnya misalnya Instagram tiba-tiba hilang kan, kalau masih pakai Mimin panggilannya, orang nggak bakal tahu lah kalau itu Iya. Mas Dap gitu. Makanya tahun 2022 itu mencoba transisi supaya antisipasi misalnya Instagram kenapa-kenapa ya. Oh, udah Jadinya, terpikir di iya, tahun itu ya? terpikirkan. Jadi kalau misalnya transisi ke sosial media lain dengan kata Mas Dap, mungkin 20% orang bakal tahu lah siapa di balik akun itu kalau ada kata Mas Dapnya. Oh, wow, menarik banget. Iya sih, Iya. benar banget. Kita nggak tahu kan kejadian apa di Apa, depan ini iya, benar. terhadap Instagramnya, tiba-tiba aja akun bisa hilang aja Iya, kan, Mas akun Dap? hilang atau Instagram tiba-tiba bosan Instagram, tutup Instagram gitu Oke, kan, nggak ada yang tahu kan. Iya, benar. Oke, berarti personal branding itu memang penting Mas Dap ya. Penting Jadi banget, bener. kita bisa dikenal lebih banyak lagi sama orang-orang, Iya. bisa diingat lah. Diingat tuh paling ya, penting sih ya diingat kan sih yang Mas Dap? paling susah. Oke. Nah, Mas Dap, ini kan sebanyak 2034 postingan nih sudah di 2000 ya? Instagram. 2000-an 2000 ya, Mas. oke lah. Apa aja sih sebenarnya, ada nggak sih momen yang bikin Mas Dap, nggak usah lah aku jadi ini, nggak usah dilanjutkan sudah di food vlogger ini. 2000 itu sempat sih kayak karena udah 7 tahun juga kan. Iya. Jadi udah kayak kehabisan mau nge-review apa lagi. Iya, Bingung mau nge-review apa lagi. Tapi untungnya punya teman-teman online yang baik lah. Jadi mereka kayak suka ngirimin ke DM, Mas Dap coba ini dong, ini ada yang baru nih. Atau Mas Dap coba di sini dong, aku baru ke sini tapi masih sepi nih, belum rame. Mungkin karena baru buka atau gimana. Mereka tuh yang ngirimin buat ngasih ide-ide buat konten. itu followers Mas Dap. Iya, teman-teman online Makan SMR. Wow. Dan mereka baik banget jadinya. Alhamdulillah dapat dari situlah, nggak perlu keliling Samarinda. Terbantunya dari situ. Mas Dap, kok bisa sih bisa sedekat itu sama audiens, sama para Nah. pengikut? Itu bagaimana sih caranya biar bisa mengikat mereka seperti itu? Bukan mengikat sih, Iya. sebenarnya kayak Ngerasa lebih dekat gitu Iya, dengan ngerasa lebih dekat karena pengikut. saya pribadi kan emang suka balas chat cepet ya. Oke. Jadinya mereka itu kayak kalau ngubungin Makan SMR selalu cepet dibalasnya. Oke. Jadi mereka merasa kayak, wah ini 911 nih kalau emang lagi butuh rekomendasi makanan. Jadinya emang kebentuk habitnya begitu. Alhamdulillahnya mereka stay lah dan ingat sama Makan SMR. Itu penting ya Mas Dap ya, kita ngebalas setiap DM permintaan pesan dari para followers kita itu. Penting banget sih karena kan nggak enak kan rasanya kalau nggak dibalas atau slow respon kan.
Jadinya saya nyoba nerapin itulah supaya mereka nggak sakit hati. Wih, Gitu. benar-benar. Oh, oke, berarti pernah ya sampai ngerasa apalagi nih yang mau di-review ini bingung lagi ya Iya apa yang mau sempat di-review? sempat stuck lah, bingung. Dan Oke. untungnya ada mereka lah yang ngebantu. Oh, iya. Selain itu Mas Dap, tantangannya apa aja sih? Tantangannya Mungkin konsisten kah atau em, selain seperti konsisten apa? tadi mungkin kalau suara lagi nggak fit, Oke. ya jadi nggak bisa voice over kan. Sekarang kan zamannya video, itu sih biasanya yang ngehalang buat bikin konten setiap hari. Oh, kalau kita kondisi lagi tidak Ya fit, tidak fit, suara kan agak berubah kan, jadi iya, nggak seru lah. mempengaruhi ya. Bener. Benar, benar banget. Oh, itu tadi tantangannya selama 7 tahun ini. Masa itu aja sih Mas Dap? Ada lagi dong pastinya. Pernah nggak sih kayak ada momen visit di suatu tempat gitu, terus Hah? ngalamin hal yang gak enak nih? Hal yang nggak enak Pernah nggak sih? pernah, tapi nggak, bukan masalah besar lah. Oke, Iya, jadi aman-aman aja lah. aman-aman Mungkin aja. ownernya lagi bad mood, ya Oh, udah lah seperti ya itu ya. gitu. Aman aja sih. Cara menghadapi kayak gitu gimana tuh, Mas Dap? Kayak udah paham aja gitu ya atau gimana? eh kan kita nggak bisa ngontrol orang ya, jadinya Oke, di berkompromi aja. Jadinya ya udah, aman-aman aja lah ya ya. aman-aman aja. Mungkin dia lagi bad mood aja sih atau gimana. Kan nggak ada yang tahu kan. Lebih positif thinking aja ya Iya, Mas Dap benar. ya. Oke, berarti ya dari diri kita sendiri juga ya Mas Dap Iya. ya, harus ya udahlah, legowo aja, positif thinking Iya. aja. Nah, berarti pasti ada juga dong kenangan-kenangan dari selama 7 tahun ini yang paling berkesan menurut Mas Dap nih. Paling Waktu berkesan. kapan nih? Yang video apa sih? Paling Banyak berkesan. banget ya, itu kayaknya berkesan semua deh. Berkesan semua sih. Berkesan Iya, semua ya? berkesan semua. Nggak, Wow. gimana ya, nggak ada yang spesial lagi, maksudnya spesial semua tapi nggak ada yang salah satu yang spesial semua sih. Dari Spesial semua ya. 2034 postingan ya tadi ya. 2034 ya. Ya itu spesial semua sih. Spesial semua. Wow. Tapi kalau di TikTok berapa postingan sih udah, Mas Dap? Wah, di TikTok nggak ngitung Nggak lagi. gitu lagi ya? Iya, kebanyakan Wow. velocity kayaknya. Enggak. Gini. Oh iya. Enggak bercanda. Nggak ada. Tapi sebenarnya kalau Mas Dap sendiri niche-nya kan memang untuk makanan ya. Iya. Pernah dicampur nggak sih sama konten-konten yang lain? Kayak tiba-tiba outfit nih di makanan Kalau SME. tiba-tiba outfit enggak ya, Enggak takutnya ya? kan di report aku. Jadi enggak. Bener. Mungkin lebih ke traveling, kayak tata cara ke Balikpapan, naik bus atau cara naik pesawat, gitu-gitu. Oke. Sempet sih nyoba, atau review hotel. Itu kayak gimana tuh engagementnya? Apakah viewersnya juga rame? Ternyata seru, misalnya kayak tata cara naik pesawat atau review hotel, tapi yang nggak seru budget saya ini terbatas, jadinya Oke. nggak bisa tiap hari dia. Benar-benar. Gitu sih. Sebenarnya seru-seru aja ya. Iya, Dan juga seru-seru kadang aja. orang juga butuh itu juga Orang ya, Mas juga ya. terbantu, engagementnya juga oke sih, banyak yang nge-save juga. Tapi lebih ke modal kita lagi Iya, ya. modal kita lagi. Benar-benar. Mungkin Busam boleh. Oh, boleh kalau admin. Aduh. Oke, Mas Dap, berarti itu kan tadi ada momen yang memang semuanya spesial ya berarti di Iya, postingan semuanya itu. spesial. Dan juga ada beberapa tadi yang nggak mengenakan tapi ya udahlah dilegoin Iya, aja. ya udahlah ya, di aman-aman luar aja. kendali kan. Iya, di luar kendali. Iya, Itulah benar. ya suka dukanya jadi konten kreator ini. Benar. Wow. Nah, Mas Dap, mungkin kita masuk ke strategi nih. Strategi supaya viewers lebih naik mungkin dari kontennya nih. Konten yang seperti apa sih? Apakah visualnya mempengaruhi juga? Apakah misalnya back sound, suara kita, storytelling, itu seperti apa sih Mas Dap strateginya supaya rame nih video kita? Strategi biasanya yang biasanya pasti rame itu pertama dari visualnya. Visual bener. Ya, jadi misalnya 3 detik pertama orang ngelihat visual itu menarik, biasanya bakal orang tonton nih Sampai habis. sampai habis biasanya, karena visualnya terus bikin orang penasaran sih biasanya Oke. tentang konten tersebut. Terus eh videonya yang detail, terus juga suara juga, biar suara yang jelas biasanya bakal ngebantu audiens bisa nonton dengan lancar lah. Sama subtitle. Oh, seperti itu. Iya, jadi audiens yang nonton tanpa suara pun bisa ngelihat videonya. Iya, bener. Gitu sih. Oh, itu penting juga Mas Dap ya. Penting juga. Visual, terus mungkin subtitle. Iya, subtitle. Kalau misalnya cara kita ngomongnya itu Mas Dap, storytellingnya tuh penting nggak sih? eh
penting sih, tapi jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja. Ya, soalnya kalau dibuat-buat biasanya capek sih, karena tiap hari juga kan. Benar-benar. Gitu. Dan kalau makanan SMR sendiri ini, penonton ini Mas Dap tahu nggak sih lebih ke arah mana, Gen Z kah, milenial, atau yang ke orang tua nih, ibu-ibu, bapak-bapak? Kadang kan kita juga bisa tahu ya, yang banyak nonton nih kadang gennya tuh berbeda-beda kan. Iya, Ada gennya kayak macam-macam kan biasanya. kita lebih tertuju ke orang yang ini nih. Kalau makanan SMR sendiri biasanya kisaran Gen Z sih, Gen Z ya? umur 16 sampai 27 kayaknya. Oh, oke. Dan kebanyakan cewek biasanya. Oh iya. Ya karena cewek suka makan sih, rumornya begitu ya. Benar benar Iya, benar ya. benar. Iya, benar banget. Oh, berarti marketnya lebih ke Gen Z ya, Iya, Mas Gen Z, Dap ya. benar. Oke, karena memang beberapa aku pernah juga podcast kemarin, ada mereka tahu gitu pasarnya, mereka tuh lebih ke ibu-ibu, ke bapak-bapak seperti itu. Berarti kalau punya Mas Dap Makanan sendiri SMR ke ya. Gen Z ya. Iya, Gen Z bener. Wow, Karena oke. mungkin sering nge-spill tempat-tempat buat Hangout, skripsian, skripsi ya. makanan-makanan yang murah, Iya, banyak, benar. enak gitu. Oke. Nah, Mas Dap, ini kan aku tadi sempat nge-mention di awal, ada juga Iya, kan tadi makanan apa? kuliner Makan sama with Mas. kuliner sama Iya, Mas. kuliner sama Mas, benar. Itu kenapa sih bikin aku di itu lagi? Apakah yang itu khusus untuk satu Indonesia ini? Gimana tuh? Targetnya gitu sih Oh, sebenarnya. oh iya. Jadi akun itu dibuat kalau misalnya lagi nggak di Samarinda, bakal upload di sana, bikin highlight. Entah rekomendasi-rekomendasi makanan di salah satu tempat yang saya datangin, atau tips and trick kalau lagi traveling lah, traveling sendirian. Oke. Kenapa sih Gitu. nggak mau digabung aja, Mas, di makanan SMR ini? Nah, Alasannya apa soalnya sih? soalnya dulu ada beberapa ibu-ibu lah ya. Oke. Ini kan akun makanan Samarinda, kok nguploadnya makanan Bandung. Oh, Ya kan, beda kan? oke. Oke lah, saya Oke bilang kan. lah. Oke lah. Dari seorang ibu-ibu itu Iya, ya, dari seorang ada itu ibu-ibu ya. ini, nggak tahu sih namanya siapa, lupa udah kan. Oke. Jadi ya udahlah ya, bikin kuliner sama Mas itu, karena Mas kuliner sama Mas ini kan apa, dari panggilan juga sih sebenarnya, Mas Dap kan. Iya, benar. Makanya dibikinlah itu kuliner sama Kuliner Mas. sama Mas. Gitu. Oke. Dan bukan yang terkhusus di Samarinda aja ya, Mas Dap Iya, ya. jadi di luar lah, di luar Tapi dari itu aktif Samarinda. gak sih? Aktif, Sampai sekarang aktif ya, Mas? aktif tiap hari. Followersnya udah berapa tuh kalau yang itu, Mas? Followersnya itu 4.700, karena kan jarang keluar juga kan. Oke. Gitu. Oke, Mas Dap. Berarti juga ada akun lain nih ya untuk Akun lain. mungkin apa tadi bisa dicampur-campur sama apa tuh, traveling juga tadi Iya, ya? traveling juga, Traveling, tips and trick. makan-makan di luar kota Samarinda. Iya, di luar kota Tapi Samarinda, benar. ada nggak sih untuk rencana kedepannya nih untuk makanan SMR nih masuk ke dunia YouTube, terus mereview makanan dari Sabang sampai Merauke? Kayak Nah, Next Carlos nih. itu Pernah nggak sih terpikir kayak gitu? itu masih jadi wishlist sih sampai Oh, sekarang. serius. Tapi Iya. di YouTube main nggak sih ini? Di YouTube enggak, Oh, belum main. kenapa Karena tuh, Mas Dap? karena nggak sempet. Lebih ke nggak sempet ya? Iya, nggak sempet. Karena kan YouTube juga ukuran videonya kisaran 5 Iya. menit kan. Jadi nggak sempet lah buat ke sana. Oh, berarti memang tapi wishlist ini ya? Iya, masih Next, wishlist sih. coming soon nih Coming buat soon. teman-teman Busam ID. Tapi beneran Mas ya, ini kayaknya ditunggu nih sama teman-teman Boleh, sobat boleh. Busam nih. Ini kapan nih ya versi durasi panjangnya, Mas Dap nih? Iya, boleh. Biar lebih detail juga kan. Iya, benar banget. Berarti ada tujuan ya mau ke YouTube Iya, ya, terjun wishlist ke sih YouTube masih. ya. Wow. Mungkin juga nanti bisa kalau udah berkeluarga kan jadi Mas Dap and Family. Wow, Kalau Mas, kuliner Mas Dap and Family. Boleh. Mantap tuh. Iya, ya iya, kan? iya. Jadi pada Semoga. kayak artis-artis di ibu Iya, kota iya, tuh. iya. Semoga. Semoga. Nah, Mas Dap, itu kita balik ke monetasi dan peluang cuan di dunia Iya. digital. Pertama kali dapat endorsan itu kan tadi yang Yang di ayam karamel makanan tadi. SMR tuh di ayam karamel ya. Mas Dap ini selain yang itu nih, yang video, yang versi reelsnya tuh pas kapan sih dapat ini lagi? Versi Reels. Kayak Aduh, pas videonya itu loh. kapan ya? 2020 sih harusnya. 2020 ya? Iya, waktu pandemi juga. Itu video kan? Video itu kayaknya dari brand minuman deh kalau nggak salah. Mereka buka di mall, terus manggil versi video. Oke. Mungkin ini juga aku belum pernah tanyakan ke beberapa narasumber yang kemarin ya Iya, tentang food vlogger ini. Pertama ini ya, Iya, pertama, gimana cara menentukan red card? Nah, Waduh. penting gak sih ini bagi orang yang bekerjanya di dunia digital, content creator, cara menentukan red card nih seperti apa sih, Mas Dap? Menentukan red card. Nah, itu biasanya karena makanan SMR ini yang ngejalanin saya sendiri kan ya. Iya. Jadinya red cardnya itu tergantung mood. iya? Misalnya kalau kenal sekian, Iya. kalau brand yang gede misalnya dari Jakarta sekian, Oh,
Misalnya masih stranger, belum kenal apa-apa, sekian. Oh, berarti tergantung ini aja ya lagi Mas Dap Iya, yang tergantung mood juga. minta siapa nih yang minta ini Iya, yang endorse. minta siapa, bener sih. Oh, benar. Oh, seperti Nggak itu. yang gimana-gimana. Misalnya Mm-mm. dari brand A, Mm-mm. tapi baru buka, ya udah sekian. Nggak bisa disamaratain sih kalau saya pribadi, takutnya kan Iya, benar. memberatkan kan, Benar 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 benar. gitu. Oh, berarti memang nggak bisa disamaratain ya Mas Dap ya. Kalau misalnya apalagi kayak UMKM tuh. Beda nggak sih Ya, UMKM sama yang kayak restoran-restoran gitu? beda banget kan dari Beda ya? segi modal juga, mereka kan udah beda kan, beda Oke. startnya lah. Jadinya nggak bisa disamaratain. Oke, Mas Dap kalau misalnya dapat endorsan nih, Hmm. itu Mas Dap pilih-pilih juga nggak sih kayak, ih kayaknya aku udah bisa deh yang ini, udah jadi deh tadi eh terima gitu endorsannya. Pilih-pilih juga, Pilih-pilih tapi ya? sering nggak kebales sih chatnya, sering nggak Waduh, kebales. kenapa Iya, tuh? karena Ketumpak ya, banyak banget ini kayaknya endorsan alhamdulillahnya nih. iya. Terus juga kadang lebih ke lupa sih. Kadang perasaan Hmm, udah bales tapi mm-mm. belum kebales. Oh Tapi oke, khusus yang brand ya, kalau oke. teman-teman online selalu dibales. Tapi pernah kayak gak menerima karena memang ada alasan tertentu misalnya kayak bakal tahu kayaknya ini gak bakal rame deh. Pernah gak sih seperti itu? Biasanya udah kelihatan dari visualnya, Oh iya. visual Mm-mm. jualannya. Kayak brand ini menurut saya nggak bakal bertahan lama lah. Karena satu dan lain hal jadinya Gak diterima ya nggak endorsannya. nerima, izin nolak Oh, secara halus lah, oke. gitu. Berarti karena kita sebagai content creator ini ya pasti kayak ada rasa tanggung jawab gitu nggak sih Mas Dap? Iya, kayak berat lah, Iya, semisal benar. mereka udah ngeluarin uang nih tapi nggak Nggak impact lah. rame, nggak impact seperti itu, nggak Bener. berdampak bagi mereka itu Iya, ya. bener. Dan sebenarnya kita ini juga food vlogger kan bukan bukan untuk rame itu nggak sih Mas Dap? Eh Tujuannya apa sih sebenarnya? sebenarnya itu, tapi Heeh, kan mereka pasti yang mikirnya ya mikirnya bakal impact nih, misal upload hari ini besok harus balik rame. 3 kali lipat gitu kan. Ada Waduh, beberapa lah seperti itu. benar benar Tapi benar kan benar. sebenarnya buat awareness lah Iya, sebenarnya. benar benar benar. Buat ngiklanin kalau mereka itu ada loh gitu. Oke, benar. Itu dia memang sebagai content creator atau food vlogger ya kita Mm-mm. sendiri Mas Dap. Kita kadang endorsekan itu buka ya memang satu tujuannya buat rame memang ya. Iya, Tapi sebenarnya di sisi lain supaya untuk menarik perhatian aja nih dulu kayak iya, orang awarenessnya ingat dulu. dulu nih, tahu dulu seperti itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau yang endorse kita ini mikirnya, oh harus balik modal nih habis Iya, kita benar. undang beliau ini kan. Oke, dan tadi juga cara menentukan red card itu juga nggak ini ya, tidak monoton seperti itu ya Mas Dap ya. Jadi tergantung situasi dan siapa yang manggil Iya, tadi ya. tergantung ngelihat kondisi sih Lihat sebenarnya. kondisi tadi ya. Benar. Wow. Dan Mas Dap ini kita masuk ke tips dan juga saran untuk calon-calon content creator atau food vlogger. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh food vlogger pemula yang sebaiknya dihindari? Menurut Mas Dap sebagai yang sudah Apa ya? expert banget dan senior kita nih. Yang sebenarnya itu sih konsisten. Biasanya Oke. yang baru terjun biasanya ini emang upload nih rutin seminggu, tapi waktu minggu kedua udah bosen karena belum ada siapa-siapa yang nonton atau gimana. Terus Oke. belum ada apa? Biasanya itu sih karena nggak ada yang nonton, terus mereka kayak mungkin ini bukan jalanku gitu. Ya udah aku berhenti aja jadi food vlogger. Biasanya gitu sih. Tapi Mas Dap pernah ngerasain itu nggak sih waktu dulu awal-awal? eh Pernah sih, tapi karena makan di luar tiap hari jadinya tetap upload aja Tetap sih. upload aja ya. Ya karena dulu juga mudah kan foto kan. Iya Gak benar. kayak sekarang harus video. Oh iya benar-benar berarti konsisten Mas Dap yang Iya, harus dilakukan oleh calon-calon food vlogger ini dan iya. yang dihindari apa nih Mas Dap? Yang dihindari, Tidak upload tadi pertama. ya pertama nggak upload, Mm-mm. terus eh hindarin kalau emang nggak suka nggak usah diupload lah. Oh iya. Iya, kayak ngapain kan upload video tapi buat ngejelek-jelekin brand orang. Aduh, Itu sih. lagi rame ya ini ya. Nggak tahu. Iya sih, kan buat Iya apa kan? kan? Iya benar-benar Ya benar. buat akun itu kan buat membantu, bukan buat menjatuhkan lah. Oke. Dan tipsnya lagi nih buat mereka yang mau memulai apa sih yang harus dilakukan dulu Mas Dap? Tipsnya, Mungkin pertama pastinya harus punya akun media sosial dulu ya ya. bener. Lalu apa nih? Apakah perlengkapan harus harus yang expert Terus juga? juga jangan mikirin hasilnya sih, karena kan Oke. eh, apa awalan pasti bakal nggak mengesankan, tapi mengesankan bakal hadir kalau kalian tetap lakukan. Wow.
Gitu sih. Kan akan hadir kalau kalian tetap melakukan. Iya. Yes. Oke. Gitu sih. Gitu ya. Bener-bener. Jadi jangan apa ya, kadang kan kita pengen langsung instan gitu loh Iya, Mas Dap, benar. hasilnya. Berarti ya dinikmatin aja ya Iya, prosesnya. nikmatin aja. Karena kalau yang instan kan Iya. turunnya juga instan kan. Oke. Gitu. Oke Mas Dap. Bagaimana sih Mas Dap ini cara tetap konsisten dan tidak kehabisan ide dalam membuat konten? Mungkin tadi juga ada sudah ini ya dijawab ya dari Iya, beberapa tadi dari teman-teman followers online tadi. itu yang ngebantu. Kalau selain itu nih Mas Dap, supaya ada upload setiap hari, nah kayak Selain apa? itu biasanya karena nelpon teman biasanya. Gimana tuh? Halo, makan siang apa ya yang enak hari ini dari kamu? Mereka ngasih tahu gitu sih biasanya. Kalau kehabisan benar-benar kehabisan ide ya, biasanya nelpon teman-teman yang emang hobi makan lah. Pernah nggak sih kayak kontennya tuh selain review makanan di @makanan SMR, kayak misalnya konten-konten yang lagi rame kan kayak yang 5 detik aja seperti itu, mungkin supaya lebih apa ya, yang mengikuti yang lagi Nyoba-nyoba rame tren gitu. lah. Nyoba-nyoba Pernah sih, tren. pernah. Kayak iseng lah nyoba, misalnya sehari upload 2 video, satunya yang lagi tren, satunya emang upload makanan. Itu Pernah sih. pengaruh nggak sih Mas Dap? Hoki-hokian kayaknya Hoki-hokian. sebenarnya. Jadi Bener. kayak nyoba ikut tren aja, tapi kalau emang masuk trending di Reels, alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Oke. Gitu. Nah, Mas Dap ini kan dikenalnya kan yang sebagai adminnya, sebagai voice overnya juga Iya, ya, voice overnya suara. juga, bener. Pokoknya orang di balik @makanan SMR. Sebenarnya Iya, bener. beneran sendiri atau di belakang nih banyak nih timnya, jangan-jangan ada masing-masing nih, ada yang edit sendiri nih juga ada editnya. Kalau itu dari awal emang sendirian. Oh, awal sendirian. Ya, Sekarang juga sendirian. oke. Masih sampai sekarang. Masih Karena sampai emang awalnya kan hobi. Mm-mm. Jadi kayak mau ngasih apa? Mau ngasih kerjaan ngedit itu ke orang kayak masih takut tesnya beda lah. Iya, bener. Videonya beda. Bener-bener. Jadi Memang, masih ngerjain sendiri semuanya. tapi rencana memang bakal pengen punya tim gitu nggak sih? Itu di lain sih, akun lain. Oh, di akun lain ya. Iya. Tapi kalau di makanan SMR nih Makan SMR tetap aja. sendiri sih, ya. Sendiri aja. Karena emang buat di situ buat bersosialisasi dengan orang-orang yang baru sih biasanya. Oke. Gitu. Mas Dap ini kalau misalnya kayak video konten gitu, Mas Dap punya videografernya sendiri nggak sih? Atau tetap sendiri juga nih? Kalau mau Videografer kadang ada, kadang enggak. Oke. Ya, tergantung kan kalau emang spontan ketemu salah satu tempat sendirian Sendiri. aja. Kadang minta tolong teman buat nemenin ke satu tempat, kadang dibantuin ngevideoin gitu sih. Oke, teman gitu aja ya. Kalau Iya, teman teman ada aja. lagi free, yaudah tolong nih. Iya, soalnya mereka juga senang buat ikutan, bisa makan dapat gratis juga makan kan? gratis, Benar. Terus kenalan juga sama teman-teman ownernya juga, dapat relasi kan lumayan. Benar-benar. Berarti dari selama 7 tahun ini Mas Dap pastinya banyak dong tadi kan dapat teman-teman baru juga. Banyak banget. Banyak banget ya Mas Dap ya. Alhamdulillah. Apa aja sih selain itu benefitnya yang didapatin menjadi content creator ini? Benefitnya relasi, terus juga tabungan terisi. Benar. Terus juga kadang kalau misalnya ada konser-konser bisa dapat akses masuk gratis, Oke. nggak bayar tiket. Oh iya. Itu sih. Benar. Dan banyak hal sih. Sikap gitu. apa sih Mas Dap yang harus dimiliki sebagai seorang content creator nih? Misalnya kita supaya dapat relasi yang banyak, pasti kan kita ada dari diri kita nih yang harus seperti apa sih sama orang-orang ini. Mungkin itu penting juga buat aku juga penasaran sih kan. Aku lihat Mas Dap nih banyak nih temannya nih, kayak gimana sih cara bersosialisasi versi Mas Dap? Menarik sih ini pertanyaan. Gimana ya versi Mas Dap ini? Apa ya? Sok dekat aja kah, SKSD aja kah langsung itu kayak gimana sih? Itu sih yang biasanya yang kulakuin, tetap asik tapi jangan so asik. Oh, tetap asik dan Ya itu kan susah kan, tricky kan. bener. Jadi itu sih. Oke. Dan karena kan kita bekerja di dunia ini ya, content Iya, creator itu ya Mas benar. Dap ya. Jadi emang harus friendly juga ke teman-teman. Nah, ya friendly itu Harus yang friendly ya? ya friendly. Wow. Plus minus sih sebenarnya. Plus minus ya. Tapi kalau Mas Dap sendiri nih seorang introvert atau extrovert nih? Sebenarnya introvert. Masa sih Mas Dap? Bener. Kalau emang nggak ada tujuan buat kerjaan, pendiam anaknya.
Masa Mas Dap? Iya, ini kan acting aja di sini sebenarnya. Oh, sebenarnya Kan Mas Dap acting ya? Lenda Maaf kan. Iya biasanya ini udah kehabisan baterai ini kalau udah habis ini ya. Oh, Benar, introvert benar. begitu ya. Oh berarti introvert ya Mas Dap ya? Harusnya sih. Harusnya ya. Iya, emang lebih suka di rumah sih sebenarnya. Suka Gitu. di rumah. Tapi karena tuntutan di rumah gak ada makanan, kita harus Iya, keliling cari jalan-jalan. makan. Benar. Bener banget. Dan itu juga kalau misalnya ini Mas Dap, last question nih ya. Iya, Berarti sering riset-riset juga dong, kayak pernah nggak sih lihat-lihat konten kreator yang lain untuk dijadikan contoh? sering banget buat jadi motivasi juga sih, kayak pengambilan gambarnya gimana, terus mereka storytellingnya gimana, terus nge-review makanannya gimana. Berarti Itu ngeliat dari luar sih, itu salah satu strategi juga ya Mas Dap ya, harus Iya. sering-sering riset tadi ya. biar nggak monoton sih. Oke, benar-benar. Nah, Mas Dap, terakhir apa pesan Mas Dap untuk anak muda yang ingin sukses di dunia digital, khususnya food vlogger, food vlogging? Pesannya Saran, sih, motivasinya nih. motivasinya ya. Pokoknya buat kalian yang emang baru mulai, lakuin aja terus menerus, konsisten. Soalnya usaha nggak akan mengkhianati hasil sih. Benar. Itu yang saya percaya dari awal. Oh itu ya, yang Ya, Mas dari Dap awal. pegang dari Yang awal. Mas Dap pegang, yang aku pegang dari awal. Oke, berarti pokoknya ujung-ujung kita pasti harus konsisten Mas Dap ya. Iya, konsisten. Bener, kalau misalnya kita nggak konsisten ya bakal nge-stuck aja ya Mas Dap. Iya, nge-stuck, kayak konsisten ngulik, konsisten upload, konsisten dalam segala hal lah. Oke, berarti pesan dari Mas Dap, seorang food vlogger terkenal ya, senior kita di Kota Samarinda, itu adalah konsisten. Benar-benar itu harus konsisten. Mas Dap, ini nggak terasa kita udah berbincang kurang lebih 30 menitan. Oke, udah terasa ya. Seru banget ya Mas Dap ya, banyak Alhamdulillah. banget tadi bagaimana strategi dari Mas Dap, terus perjalanan kisah dari Mas Dap sendiri yang mungkin buat teman-teman Sobat Busam ID bisa menginspirasi, dan buat mereka yang mau mencoba semoga bisa terinspirasi dari kisahnya Mas Dap ini. Amin. Amin. Kisah ya. Kisah ya, benar-benar. Mas Dap, semoga makin sukses makanan SMR Amin, Kak atau Alia. kuliner Sama Mas. Iya. makin sukses, dan juga tadi Sun di YouTube ini kau tunggu betul sudah ini. Amin. Lihat aja nih kalau anda ada ini di YouTube. Ditagih ya, Iya, ditagih nih, harus ini. Oke Mas Dap dan teman-teman Sobat Bersama ID, terima kasih yang sudah mengikuti podcast kali ini, dan jangan lupa untuk ikuti podcast video yang lainnya karena pasti bakal menarik dan juga insightful banget. Saya Alia dan Saya Dava dari Makan SMR. saya dari Nyaman Bandar SMR. Oh ya. Terima kasih Sobat Bersama ID dan dadah Mas Dap di tengah.